Media sosial tuh jangan dipakai buat galau-galau dong. Tuh guys, denger galau tuh tidak menghasilkan uang. Jadi gimana dengan cuplikan video tadi nih guys? Kan pasti kalian pengen tahu kan gimana sih orangnya, terus siapa sih yang buat? Langsung aja nih kita ngobrol. Apa kabar Bu Cevi? Baik Mbak Feby. Ya, Ibu sedang sibuk apa sekarang? Masih mengerjakan souvenir-souvenir untuk olahan limbah jelantahnya. Oh oke. Jadi Ibu sebenarnya kenapa sih milih ini Bu, minyak jelantah? Kan ada banyak gitu yang lainnya. Banyak ya, cuman kayaknya sekarang tuh jadi lebih menarik karena aku membuat olahan limbah jelantahnya itu menjadi lebih cantik, menarik, terus orang tuh nggak nyangka kalau itu tuh dari limbah. Nah itu yang menjadi tantangan kan sebenarnya. Itu idenya ya Bu ya? Iya. Oh oke. Terus kira-kira berapa sih Bu Ibu modal awal ngebuat jelantah ini, dari minyak jelantah ini? Kalau jelantah pasti nggak ada modalnya ya, nol. Karena kan jelantah kita dari rumah tangga sendiri atau dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Nah itu yang bisa kita ambil. Paling modal tuh nggak besar ya, hanya sekitar paling besar itu adalah 10.000. Ibu beli atau 10.000 itu untuk bahan pendukungnya. Seperti ornamen, terus fragrance oil pewangi, terus bahan pembuatnya seperti natrium hidroksida itu kan yang harus kita beli. Nah, itu nggak terlampau banyak. Gitu. Konsep apa sih yang Ibu pengen dari usaha Ibu ini, minyak jelantah ini? Konsepnya apa sih? Kenapa Ibu harus milih minyak jelantah? Padahal kan banyak kan, maksudnya kayaknya Ibu nih nggak cuma minyak jelantah aja nih, ada yang lain-lain juga ya. Ini apa Bu tadi? Ini namanya mix media. Ini dari olahan koran, lalu kita mix lagi dari bekas-bekas kardus, terus ini bubur-bubur koran kita bentuk. Jadi nanti motif-motif lah, ada yang buah-buahan, ada yang bunga, macam-macam seperti itu. Guys, kalian juga bisa pesan ini ke Bu Cevi untuk hampers atau apapun. Ini cantik banget ya. Terus yang ini Ibu buat sebagai dari? Ini dari pot ya. Ini potnya dari pot semen. Terus isiannya dalamnya tuh bisa kita bikin dari untuk lilin bakar, lilin bakar jelantah. Terus ada juga kalau misalkan bisa dibakar ya Bu ya? Iya bisa dibakar. Jadi tapi bukan aromaterapi ya, karena untuk jenis lilin aromaterapi itu kita punya jenis lilin tersendiri dan aromatik yang beda ya, dari yang kita pakai. Lalu juga pot-pot ini bisa untuk sukulent, tanaman-tanaman kaktus mini. Oh yang kecil ya? Betul. Di meja ya Bu ya? Nah ada juga yang pengharum. Nah pengharum seperti ini Mbak. Nah pengharum ini untuk biasanya, tapi bukan buat ruangan ya. Ini untuk lemari atau laci-laci tempat yang kecil. Jadi lemarinya jadi nggak bau, nggak apek lah ya, seperti itu. Jadi aman ya Bu ya? Nah ini sekarang aku juga lagi baru nih Mbak, kombinasi nih dengan ornamen dari tugu atau monumen yang ada di DKI Jakarta nih. Terbuat dari apa tadi? Ini dari stiker. Nah ini stiker yang kita kakukan, nah baru kita tempel di dalam lilin pengharum ini. Jadi ini biar warga Jakarta nih nggak terus
ikonnya tuh ondel-ondel Monas, ondel-ondel Monas. Bosen ya, ondel-ondel Monas. Padahal kita punya ikonik Iya, betul. di luar yang jauh lebih menarik Betul, juga. betul. Ini ada juga yang macam-macam ya. Dan juga terkenal kayak monumen Selamat Datang. Ini kan monumen Selamat Betul, Datang. betul, iya. Terus ada yang Ini ini cantik banget, ada Dirgantara. Iya. Nah ini ada yang patung Pak Tani. Pasti orang semua udah kenal kalau lewat bundaran patung Pak Tani. Seperti betul Arya banget. Duta ya. Iya. Seperti itu. Jadi kita buat modifikasi-modifikasi. Ini sebagai hamper, sebagai Betul, ini buah juga tangan untuk buat bisa tangan, ya. ini untuk souvenir pernikahan, Iya, iya, betul. pengajian, Betul, atau betul, betul. kegiatan-kegiatan ibu-ibu lah, arisan dan lain-lain. Iya, iya, betul, Seperti betul, itu. Ini yang dari sabun-sabunnya juga cantik ya Bu ya. Nah ini sabun-sabunnya juga dari limbah jelantah yang kita modifikasi, kita buat jauh lebih cantik. Ini kita aman kasih ya, Bu? pewarna, aman karena ini tidak mengandung deterjen. Oh, oke. Nah, jadi kalau sabun-sabun yang biasa kita pakai tuh ada deterjennya, ada busa deterjen. Ini kita nggak mengandung deterjen. Nah, busanya tuh dari mana? Nah, busanya tuh dari minyaknya sendiri. Minyak itu menghasilkan busa. Oke. Seperti Jadi itu. kulit kita lebih licin ya Bu Ya, ya. sebenarnya ini bukan buat kulit ya, karena ini untuk cuci. Cuci tangan. Yes, cuci Oh, tangan oke. aja. Jadi berarti untuk tangan kita juga juga jadi aman. nggak Terus terlalu- cuci baju, jadi kerah-kerah yang kotor, noda-noda membandel, Oke, oke. terus tinta-tinta pulpen tuh itu bisa hilang seperti itu. Wow, guys. Jadi nggak usah pakai bike clean atau kan pemutih-pemutih pakaian lagi. Jadi ini lebih aman. Wow, aman nih guys buat kita para ibu-ibu yang kira-kira nggak mau keluarin duit banyak. Ternyata dari minyak jalan pun bisa ya. Betul, guys, buat ya. sendiri di rumah. Cocok. Iya. Oke. Terus ibu pendapatannya berapa banyak Bu dari yang ibu jual ini? Ya, kalau kita untuk kisaran pendapatan, alhamdulillah ya. Apalagi untuk event-event ini, apalagi menjelang untuk Natal seperti ini ya, pasti banyak orderan untuk bingkisan-bingkisan Iya, betul, betul. atau hari ibu menjelang hari ibu kita mau kasih orang tua ataupun kerabat juga Iya, untuk iya, mengucap. Nah ini lumayan lah rate-nya agak lebih naik dibanding bulan-bulan kemarin. Berapa ibu kira-kira? Ya sekitar kita bisa ngerjain 200 sampai 300. Sebenarnya sih masih kecil, bis. Cuman ya Untuk kita masih UMKM mensyukuri lah lumayan, ya. seperti itu. Apalagi kan olahan limbah jelantah itu kan orang nggak banyak terlampau kok limbah ya. Masih kita harus bisa mengedukasi bahwa limbah itu juga kalau kita kita gunakan kerjakan lebih. lebih bagus, Betul, bersih, betul. pasti juga hasilnya jauh lebih baik. Jadi kita membuat limbah juga nggak asal-asalan, Mbak. Betul, betul, Gitu loh. betul, Jadi ya. minyaknya juga kita bersihkan dulu. Jadi benar-benar bersih. Lalu Disuling lagi ya Bu? disuling lagi, dibersihin lagi. Jadi benar-benar minyak itu nggak hitam pekat terus bau amis, bau apa tuh enggak. Jadi kita benar-benar bersihkan dulu, baru setelah bersih baru kita olah lagi. Oke. Jadi si penerima, si pembeli juga senang Iya. kayak yang dibakar nggak bau, yang dipakai nggak apek seperti Oke. itu. Sudah berapa lama Bu pengerjaan ini ibu ngelakuin? Kalau untuk yang olahan limbah jelantah ini malah baru belum terlalu lama ya, mau menjelang 2,5 tahun lah. 2,5 tahun Iya, 2,5 tahun aku baru membuat olahan jelantah ini. Selebihnya kita membuat handicraft. Jadi kalau yang mau pesan itu mereka harus pesan sebelum berapa lama pengerjaannya? Misalkan, nih aku mau ada acara, misalkan hari ibu gitu. Bisa, Berapa kalau lama bisa pengerjaan? bisa antara 1 sampai 2 minggu. Kalau banyak banget ya 1 bulan. 1 bulan PO-nya. banyak banget. Banyak Itu banget PO di tuh atas 500. 500 piece. Iya. Karena kan masih UMKM ya Bu ya. Betul. Jadi pekerjaannya masih di rumah. Oke, Betul. oke. Terus Ibu kalau nih kan pemasaran Ibu sendiri nih. Kalau itu kan berarti saya minta ya order. Tapi kalau permintaan misalkan aku mau nawarin lewat apa sih Bu? Bagaimana sih Ibu cara memasarkan nih produk Ibu? Aku pakai WA bisnis, pakai status WA juga, Facebook, Instagram. Nah, Pakai kebetulan- sosial media lah ya Bu Ya, kebetulan kemarin juga kita bekerja sama dengan BINUS Internasional. Oke. Mahasiswanya juga bantu untuk bikin website. Nah, alhamdulillah udah ada websitenya. Nah, websitenya tuh ngeklik nih ke Instagram, ngeklik ke WA bisnis, ngeklik ke Tokopedia juga. Kebetulan aku juga baru buat Tokopedia juga. Ya, memang harus semuanya ya. Kalau emang mau penjualannya cepat sih, tapi kita UKM berusaha lah sedikit-sedikit. Mau nggak mau, karena pasti harus ke media online. Pasti itu media online sekarang apalagi Betul, lagi pandemi kayak gini ya Bu betul, ya. Iya. Terus apa sih Bu rencana Ibu dalam usaha ini? Ibu pengen kedepannya itu seperti apa?
Kedepannya yang pasti orang lebih banyak mengenal produk Arneta Craft, terus lebih menghargai yang namanya olahan limbah. Biar walaupun hanya sekedar limbah, tapi juga kalau dibuat dengan hati yang senang, happy, terus happy, ya, hasilnya juga pasti jauh lebih memuaskan seperti itu. Betul. Dan pastinya akan lebih banyak dibeli orang ya, lebih terkenal lagi lah. Pastinya seperti itu, lebih banyak dibeli lah. Iya, betul sekali. Tuh guys, ayo bantu UMKM kita untuk membeli produk-produknya daripada beli produk-produk yang gitu-gitu kan luar negeri. Lebih baik bantu Ibu Cevi untuk beli ini atau UMKM yang lainnya. Betul. Ya kan? Kemudian Ibu, berapa banyak craft sih yang dijual dalam 1 bulan ini loh Bu? Dalam 1 bulan tuh Ibu berapa bulan sih? ini kemarin karena banyak permintaan untuk souvenir ya, sama ada kunjungan-kunjungan ya, ada hampir 500 lebih. Ada hambatan nggak sih Bu kalau buat ini? Kebetulan untuk sabun aku tuh buat udah pasti jauh-jauh hari. Terus kebetulan misalkan nih stok habis nih, stok aku nipis. Biasanya aku ambil dari teman-teman yang udah belajar di aku tanya mereka produknya ada apa enggak. Mereka juga belajar dengan Ibu? Iya. Oh, Jadi kan aku memberdayakan lingkungan juga masyarakat, terus orang-orang di luar lingkungan saya juga kan kita buka kelas. Nah, tapi saya bilang produk saya yang bisa, misalkan nih mau Bu Cevi kalau bisa nggak aku titip di Bu Cevi, bisa. Yang penting produknya harus sama, bentuknya, terus takarannya segala macam harus sama. Karena kan orang yang biasa beli sama saya pasti sudah tahu kan produk saya seperti apa. Jadi memang harus ada seleksi dan itu memang bertahap ya. Nah, itu hambatannya. Karena memang mau nggak mau, karena kalau nggak gitu bukannya kita perfeksionis ya, tapi kan memang karena customer itu maunya bagus, cantik ya kan, seperti tadi dia nggak mau terima yang sekedar yang penting gue punya aja barangnya, kan mereka nggak mau kayak gitu kan, gitu. Nanti jadi malah nggak repeat order ke pembeli kita. itu aja ya Bu ya. Betul. Oke Ibu, ada tips dan trik nggak nih buat Ibu untuk para pengembang usaha yang lainnya? Yang penting sih muda-muda kayak saya. Yang penting mau. Yang penting willing ya, dulu. keinginan dulu ya Bu jangan ya. bicara modal itu nomor 2 kalau saya bilang. Karena kalau nanyain modal, mau modal besar seberapapun, kita nggak ada kemauan, terus nggak ada action, nggak jalan, mau ratusan juta. Modal saya awal cuma 100.000 kok. Kok bisa sih cuma 100.000? Jadi si customer mau beli sama saya DP 50%. Nah, yang 50% lagi itu saya putar. Nah, 50% anggap aja udah untung kita yang DP untuk pembayaran terakhirnya. Nah, itulah yang penting kan keinginan dulu, mau. Terus mau jalanin, itu aja sih. Dan yang pasti punya kemauan, setelah itu juga punya daya kreativitas yang tinggi, tapi itu ya, bisa Bu, diasah. Karena kan banyak anak-anak muda sekarang, aduh Bu, saya nggak hobi, saya nggak bisa. Saya juga dulu bekerja, saya 20 tahun lebih kerja kok kantoran ibaratnya kan, terus disuruh berhenti, cuman makan tidur, ngapain ya, kita juga mau sama suami ya, ngapain gue cuman makan tidur ya. Perasaan dulu SMP punya belajar jahit, belajar prakarya, cobalah buka YouTube, kita belajar olah bisa, baru kita posting seperti itu. Media sosial tuh jangan dipakai buat galau-galau dong. Tuh guys, dengar galau tuh tidak menghasilkan uang. Tapi jualan. Semangat nih buat Bu Cevi nih. Nih benar-benar icon nih buat UMKM. Oke Bu, ada ini enggak? Ada kisi-kisi buat yang lain selain yang ini tadi nih. Apa nih? Semangat terus. Semangat, jangan pantang menyerah, jangan mudah pasrah, putus asa. Jadi segala sesuatu pasti akan tercapai kalau ada kemauan. Oke. Makasih Bu Cevi untuk waktunya. Sama-sama Mbak Feby. Iya. Oke guys, sekian untuk kali ini UMKM kita. Nanti kita akan lanjut dengan UMKM yang lain. Oke. Bye.